Halo, Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Fikri Haikal Febrian dari kelas B, Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi ketentuan ujian akhir semester mata kuliah hukum perusahaan di bawah bimbingan Ibu Hajah Tuti Rastuti SHMH. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengelaborasikan mengenai analisis CSR atau Corporate Social Responsibility yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia di Tanah Papua. Dalam video ini ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah mengapa Freeport, di mana nanti akan saya sampaikan mengenai latar belakang dan pengantar isu yang akan kita jadikan bahan analisis. Yang kedua adalah identifikasi masalah. Yang ketiga adalah pembahasan, di mana di dalamnya ada dasar teori dan hasil analisis yang saya lakukan mengenai CSR di PT Freeport Indonesia. Yang keempat adalah penutup, di mana saya akan tarik kesimpulan dari hasil analisis yang saya lakukan tentang CSR di PT FI dan akan saya coba beri rekomendasi bagi siapa saja yang menonton video ini. Yang pertama adalah mengapa Freeport. Indonesia memiliki keanekaragaman potensi alam yang membuka ruang ekonomi yang profitable, terlebih apabila dimanfaatkan melalui segmen penanaman modal asing. Salah satu perusahaan asing yang telah lama melakukan eksploitasi barang tambang, khususnya barang tambang bernilai tinggi seperti emas, adalah PT Freeport Indonesia. Sejak awal berdiri dan seiring aktivitas pertambangan yang dilakukannya, keberadaan PT FI banyak menimbulkan masalah terhadap lingkungan dan masyarakat komunal Papua. Kerusakan yang ditimbulkan oleh PT Freeport merugikan masyarakat, khususnya dalam konteks pelanggaran hak masyarakat untuk mendapatkan, menempati, dan memanfaatkan lingkungan yang sehat. Pendalaman mengenai dampak dari aktivitas pertambangan yang ditimbulkan oleh PT Freeport ini akan menggambarkan bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya dilakukan oleh PT FI dalam konteks undang-undang, khususnya undang-undang yang mengatur mengenai aktivitas pertambangan, dan dampak yang ditimbulkan dalam konteks Corporate Social Responsibility. Baik, selanjutnya ada profil perusahaan Freeport Indonesia. Jadi PT FI ini adalah perusahaan anak perusahaan dari PT Freeport McMoran yang didirikan di Amerika Serikat atau lebih tepatnya di Arizona. Sementara PT Freeport Indonesia sendiri didirikan di Indonesia pada tahun 1966 melalui Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada periode Orde Lama. Dia memiliki kantor pusat di Jakarta Selatan. PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport McMoran Copper and Gold Incorporated, yang mana PT Freeport McMoran ini adalah salah satu perusahaan tambang, khususnya tambang emas, paling terkemuka di dunia. Dan di PT Freeport Indonesia ini adalah dimiliki sahamnya juga oleh PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Dia beroperasi di daerah dataran tinggi Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Kemudian akan saya sampaikan alasan atau urgensi perlunya menganalisa Corporate Social Responsibility dalam konteks PT Freeport Indonesia. Alasan pertama adalah ketentuan regulasi. Jadi dalam pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas ada ketentuan di mana setiap perusahaan wajib untuk melakukan tanggung jawab sosial terhadap daerah yang dilakukan eksploitasi. Dalam pasal 74 disebutkan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Alasan kedua adalah alasan tanggung jawab sosial atau kontrol sosial, di mana kontrol sosial ini dilakukan untuk mencegah hegemoni dan eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan tambang dan mungkin saja oleh penyelenggara negara yang melakukan negosiasi atau kesepakatan dengan perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua adalah untuk mencegah perusakan alam, karena tentu saja eksploitasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan terhadap sumber daya alam memiliki tendensi untuk
terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan sehingga ada potensi untuk terjadinya perusakan alam. Dan yang ketiga adalah memastikan sumber daya alam yang dieksploitasi itu memiliki jangka panjang. Jadi tidak dihambur-hamburkan, tapi juga masih bisa dimanfaatkan dalam jangka atau periode waktu yang cukup panjang. Selanjutnya adalah komitmen yang diberlakukan oleh Freeport dalam hal corporate social responsibility. Jadi kalau dilansir dari website ptfi.co.id, itu dapat ditemukan sebuah moto atau adagium yang berbunyi empowering communities, sustaining mutual. Jadi berdasarkan moto ini PT FI berniat atau menunjukkan komitmennya untuk melakukan tanggung jawab sosial secara menyeluruh, meliputi pemberdayaan sosial, pemberdayaan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan hak asasi manusia. Selanjutnya adalah identifikasi masalah yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama adalah tentang apa yang dimaksud dengan corporate social responsibility. Yang kedua adalah bagaimana implementasinya dalam konteks PT FI. Dan yang ketiga adalah apa kendala dan pelanggaran yang dilakukan oleh PT FI dalam konteks corporate social responsibility. Oke. Yang pertama mengenai apa itu corporate social responsibility. Dilansir dari buku Seluk-Beluk Hukum Perusahaan oleh Ibu Tuti Restuti, CSR merupakan asas yang mengharuskan setiap pelaku usaha, dalam hal ini perusahaan, PT FI, guna ikut mewujudkan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi pelaku usaha, komunitas tempat di mana pelaku usaha atau perusahaan menjalankan usahanya, maupun bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sangat penting demi terjalinnya hubungan pelaku usaha yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat. Selain dari buku Seluk-Beluk, saya mengutip juga dari World Business Council for Sustainable Development atau WBCSD, di mana corporate social responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society. Jadi menurut World Business Council for Sustainable Development, ada beberapa frasa yang menjadi ketentuan atau indikator tanggung jawab sosial. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas hidup para pekerjanya dan keluarga mereka tentu saja, juga komunitas lokal yang ada di area sumber daya alam yang sedang dieksploitasi. Nah, sebetulnya kenapa social responsibility ini menjadi penting bagi sebuah perusahaan? Nah, menurut Sony Akeraf ini adalah seorang ekonom. Dia mengemukakan ada 5 poin kenapa tanggung jawab sosial itu memiliki peran yang sangat sentral. Yang pertama adalah kebutuhan dan harapan masyarakat semakin berubah. Hal ini tentu saja merupakan bagian dari dinamika sosiologis yang hidup di daerah masing-masing masyarakat yang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Yang kedua adalah terbatasnya sumber daya alam. Dalam hal ini adalah pertambangan, tentu saja adalah sumber daya alam yang cukup terbatas ya. Jadi sebisa mungkin melalui social corporate responsibilities ini, keberlangsungan sumber daya alam atau keberlangsungan bahan tambang itu bisa terjamin atau setidaknya bisa dijaga sebaik-baiknya. Lalu yang ketiga adalah lingkungan sosial yang lebih baik. Tentu saja dengan masyarakat yang sejahtera, dengan masyarakat yang merasa aman, itu akan menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik yang justru menjadi profitable bagi perusahaan yang ada di daerah atau di kawasan sumber daya alam. Yang keempat adalah perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan. Ini mengacu pada urgensi yang saya angkat tadi mengenai kontrol sosial agar tidak ada atau meminimalisir potensi adanya penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang kelima adalah keuntungan jangka panjang. Jadi
dengan adanya social corporate responsibilities, itu keempat poin yang tadi saya sampaikan bisa terjamin, sehingga keuntungan bagi perusahaan itu juga bisa terjamin secara tidak langsung karena sumber daya alamnya masih ada, lingkungan sosialnya masih ada, yang mana nanti masyarakat akan menerima keberadaan perusahaan tersebut sebagai sesuatu yang beneficial untuk mereka sendiri, sehingga mereka sendiri akan mengupayakan untuk mempertahankan keberadaan perusahaan yang bersangkutan, dalam hal ini PT Freeport Indonesia. Nah, saya mengutip kata-kata bijak dari Gandhi. Dia bilang, to forget how to dig the earth and to tend the soil is to forget ourselves. Jadi, bagi para perusahaan yang mengeksploitasi sebuah area sumber daya alam, sebaiknya tidak lupa untuk menjaga lingkungan, baik itu sosial maupun lingkungan alam, sehingga tidak melupakan jati diri mereka sebagai seorang manusia. Nah, selanjutnya ada fokus perhatian CSR. Jadi ada 3 poin kenapa fokus perhatian dari CSR. Yang pertama adalah profit. Tentu saja dengan diperolehnya keuntungan, perusahaan dapat memberikan dividen bagi pemegang saham, juga mengalokasikannya sebagai laba yang diperoleh untuk membiayai pertumbuhan dan mengembangkan usaha di masa depan. Itu bisa dilakukan di daerah eksploitasinya saat ini, atau mungkin menebar cabang di daerah eksploitasi lain, serta membayar pajak kepada pemerintah. Yang kedua adalah lingkungan. Dengan memberikan atensi terhadap lingkungan sekitar, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha-usaha melestarikan lingkungan agar terjaganya kualitas kehidupan umat manusia dalam jangka panjang. Yang terakhir adalah perhatian mengenai sosial dan masyarakat. Atensi terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara melakukan aktivitas-aktivitas serta pembentukan keputusan yang dapat meningkatkan kemampuan yang dimiliki masyarakat di berbagai bidang. Seperti di bidang pendidikan, itu bisa dilakukan melalui pemberian beasiswa bagi pelajar yang hidup atau tinggal di kawasan sekitar perusahaan, atau dengan mendirikan sarana pendidikan dan kesehatan, juga fasilitas penguatan ekonomi lokal. Itu bisa dilakukan untuk kemajuan atau profit dari perusahaan itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat dari apa yang sudah dilakukan oleh PT FI di kawasan Mimika, itu mereka sudah melakukan corporate social responsibility di banyak sektor, baik itu di pendidikan, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam konteks ekonomi, dalam konteks pendidikan dulu ya, dalam konteks pendidikan misalnya PT FI telah memberikan beasiswa dari berbagai jenjang, yaitu dari SD hingga S2 atau pasca sarjana. Terus mereka juga membentuk beberapa asrama pendidikan yang nantinya akan dialokasikan ke institusi pendidikan atau pelatihan pertambangan. Lalu dalam sektor ekonomi, PT FI juga membentuk berbagai fasilitas penunjang bagi perikanan dan pertanian, seperti yang ditampilkan di foto. Itu adalah salah satu pertanian atau fasilitas pertanian yang dibentuk oleh PT FI dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani di daerah atau di kawasan eksploitasi sumber daya alam. Nah, dalam konteks kebudayaan dan keagamaan, memang dari website PT FI-nya sendiri tidak ada program yang spesifik menjelaskan mengenai ini, tapi ada beberapa kegiatan yang menunjukkan bahwa PT FI memiliki komitmen tersendiri terhadap kebudayaan, di mana mereka melakukan atau menyelenggarakan pameran-pameran seni yang dilakukan di sekitar kawasan eksploitasi. Lalu dalam konteks atau sektor kesehatan, mereka mendirikan rumah sakit dan klinik. Salah satunya adalah klinik klinik terapung ya, yang terdapat pada gambar. Juga memperlakukan beberapa community health programs yang diharapkan menjadi dasar orientasi masyarakat untuk menjamin kesehatan bermasyarakatnya. Lalu ada infrastruktur, ini infrastruktur rekreasi ya, yang dibentuk oleh PT FI. Ini adalah area olahraga yang tahun lalu itu dijadikan sebagai sarana untuk PON atau Pekan Olahraga Nasional. Nah, meskipun tadi sudah ada komitmen, sudah ada
beberapa program yang diselenggarakan oleh PT FI, tapi tetap saja kendala CSR di PT Freeport Indonesia itu masih saya temukan. Ada 4 kendala yang saya temukan dalam pemberlakuannya. Yang pertama adalah minim dana CSR. Jadi dalam minim dana CSR ini PT Freeport itu mewujudkan tanggung jawab sosial dalam bentuk dana kemitraan bagi pengembangan masyarakat sebesar 1% dari pendapatan kotor selama 1 tahun. Nah, saya kira pendapatan 1% ini masih sangat kurang ya untuk kepentingan pengembangan sosial. Padahal kan kalau misalnya kita lihat dari keuntungan atau profit yang diperoleh PT FI sendiri itu sangat besar. Kalau 1%-nya itu saya kira tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi pengembangan masyarakat, meskipun memang ada melalui fasilitas-fasilitas dan program yang tadi saya sampaikan. Yang kedua adalah permasalahan pendidikan. Jadi sektor pendidikan itu seharusnya memegang peranan penting dalam memajukan pembangunan di Kabupaten Mimika, Papua. Cuman dari sisi geografis, pembangunan pendidikan di Mimika itu masih banyak mengalami hambatan. Di antaranya persoalan pemerataan akses pendidikan yang selama ini belum terjangkau ke seluruh tempat atau seluruh pelosok daerah di Mimika karena terkendala letak geografis Kabupaten Mimika yang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi yang sulit dijangkau oleh sarana transportasi reguler. Jadi memang cukup mahal untuk menjangkau daerah-daerah itu dan juga cukup sulit ya medannya. Nah, selain itu ada persoalan tenaga kerjanya juga, yaitu guru, di mana distribusi guru serta loyalitas guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ini masih ada beberapa kendala. Jadi butuh dibentuk sebuah fasilitas atau institusi pendidikan yang memang spesifik untuk melatih ilmu pedagogis yang dimiliki oleh para guru. Nah, ada juga masalah keakuratan data pendidikan dasar yang mengacu pada kurikulum Indonesia pada saat ini sebetulnya, cuman masih ada masalah birokratis dan data-data yang tidak akurat. Lalu yang ketiga adalah masalah keswadayaan. Jadi PT FI melalui LPMAK telah berupaya menumbuhkan keswadayaan dalam masyarakat Kabupaten Mimika melalui bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, adat, dan agama, dan lain-lain. Tapi upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang diharapkan ya. Maksudnya belum bisa dilihat dari masyarakatnya sendiri belum menginternalisasi dengan baik bagaimana fasilitas-fasilitas yang diberikan ini untuk memajukan masyarakat mereka sendiri. Jadi keswadayaan masyarakat yang terjadi sejauh ini itu masih merupakan hasil dari sebuah pengawasan yang tetap, belum menjadi sebuah budaya atau menjadi sebuah virtu bagi masyarakat itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah masalah kemiskinan. Jadi Mimika ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, tapi berdasarkan data yang saya peroleh, masyarakat aslinya masih tergolong sebagai masyarakat atau penduduk paling miskin di Indonesia karena lebih dari 80% penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi bisa terlihat dampak dari program-program yang dilakukan oleh PT FI ini belum secara egaliter menyampai seluruh kalangan masyarakat di Mimika. Masih banyak kesenjangan, masih banyak ketidakmerataan. Jadi ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi programnya untuk disesuaikan kembali sehingga lebih strategis bagaimana masalah kemiskinan ini bisa segera dientaskan. Nah, dari hasil analisis saya bisa disimpulkan sebagai berikut. Implementasi program Corporate Social Responsibility atau CSR PT Freeport Indonesia dengan cara mendukung peningkatan kehidupan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan masih banyak mengalami kendala. Dalam kasus PT Freeport, salah satu faktor yang menyebabkan kendala ini adalah adanya budaya 7 suku di Mimika yang seringkali menjadi tantangan dalam program pengembangan masyarakat. Karena masing-masing budaya atau masing-masing suku itu memiliki ketentuan sosial atau kaidah sosialnya masing-masing yang tidak sedikit bertentangan dengan program yang diajukan oleh PT Freeport Indonesia. Misalnya dalam hal
kebiasaan. Nah, sebagian masyarakat di Mimika itu punya kebiasaan untuk mengajak anak bekerja di ladang, yang tentu saja bertentangan dengan ketentuan atau program yang diberlakukan oleh PT FI dalam CSR-nya, di mana nantinya dengan banyaknya anak yang turun ke ladang ini, mereka tidak punya kesempatan untuk bersekolah. Karena itu, saya kira program CSR ini perlu diselaraskan dengan kearifan lokal yang ada di masyarakat. Hal ini harus berorientasi terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat dengan menjalankan program-program untuk membantu pengusaha kecil dan menengah, khususnya di bidang ekonomi yang dijalankan melalui program kemitraan misalnya. Nah, saran atau rekomendasi yang saya ajukan adalah PT Freeport ini diharapkan dapat merealisasikan CSR-nya dengan baik dan bertanggung jawab hingga akhir program. Jadi tidak hanya dalam waktu atau jangka waktu tertentu, tapi sampai programnya berakhir atau sampai masa eksploitasinya berakhir. Mengingat perusahaan ini membawa dampak negatif yang cukup besar kepada masyarakat, PT Freeport diharapkan meningkatkan tanggung jawab dan layanannya kepada masyarakat luas. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai analisis CSR dalam konteks PT Freeport Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.